Aksi Mbak Rara saat menghentikan hujan deras dalam pagelaran MotoGP yang digelar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial ya Tribuners. Kira-kira siapa sebenarnya Mbak Rara ini? Usut punya usut, ternyata banyak netizen yang pro dan juga kontra terhadap aksi dari Mbak Rara di sirkuit Mandalika kemarin. Yuk, Hakim bakal bahas di Tribun News Style episode kali ini tentang pro kontra pawang hujan Mandalika Mbak Rara. Dan dikutip dari tribunnews.com, Rara atau Mbak Rara ini itu diketahui merupakan warga Bali yang pernah menjadi pawang hujan untuk pembukaan Asian Games 2018 kemarin gitu. Rara itu diketahui lahir di Jayapura 22 Oktober 1983, berarti usianya sekitar 40-an tahun. Nah, menurut pengakuan Mbak Rara ini ya guys ya, dia itu sudah memiliki keahlian sebagai pawang hujan itu ternyata sejak kecil. Jadi dari orok sudah bisa mengendalikan hujan ya. Terus ayahnya itu juga diketahui merupakan pawang hujan untuk setiap acara di Keraton Solo. Wow, deket juga nih ya sama Hakim di sini. Di umur 9 tahun, Mbak Rara itu juga mencoba kemampuannya sebagai pawang hujan di acara wayang-wayang kayak gitu. Nah, honor dari Mbak Rara sendiri sempat jadi perbincangan di sosial media. Banyak yang menduga gaji dari Mbak Rara itu mencapai 3 digit. Wow, banyak banget ya Tribuners. Jadi profesi baru Mbak Rara jadi pawang hujan, udah go internasional juga, terkenal di berbagai negara. Mungkin akan dipanggil juga di lain negara untuk event-event internasional yang lain ya, kita nggak tahu ya. Dia juga sempat mengunggah bukti transfer yang diterima atas jasa yang sudah digunakan saat pre-session test Mandalika kemarin. Walaupun ditutup bagian angka di depan nolnya, tapi banyak netizen yang menebak ada 2 angka di depan 6 nol di belakang atau sekitar puluhan juta rupiah untuk jasa pawang hujannya Mbak Rara. Jadi buat kamu yang kalau pengen mengendalikan hujan, ada hajatan ngundang Mbak Rara, kayaknya harus merogoh kocek double-double nih ya. Puluhan juta hanya untuk pawang hujannya aja. Tapi Tribuners dan juga teman-temanku semuanya yang dengerin ini, banyak banget pro dan kontra terkait dengan aksinya Mbak Rara di sirkuit Mandalika kemarin yang mengendalikan hujan saat pagelaran MotoGP. Ada beberapa pendapat mulai dari ustadz sampai pada petinggi-petinggi negara. Hakim bakal informasikan kepada kamu. Kita mulai dulu dari yang kontra ya. Atau yang pro dulu deh. Yang pro dengan aksi dari Mbak Rara ini, ternyata usut punya usut lagi, Mbak Rara atau Rara Isti Wulandari nama lengkapnya itu sudah menjadi kepercayaan para pejabat Republik Indonesia sejak tahun 2015 kemarin. Ia itu juga beberapa kali direkomendasikan untuk menjadi pawang hujan di sejumlah acara besar atau hajatan orang-orang penting. Rara atau Mbak Rara ini mengaku dirinya pernah dipercaya menjadi pawang hujan untuk pernikahan anak mantan Wakapolri Budi Gunawan. Terus permintaan itu datang dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Terus bayaran dari Mbak Rara di MotoGP kemarin itu juga sempat mencuat seperti Hakim bilang tadi. Dia membeberkan honor yang diterimanya dan mengulik kisah-kisah sebelumnya yang sudah diundang oleh para pejabat-pejabat di negeri ini, termasuk dengar-dengar Mbak Rara ini untuk di Mandalika dia itu diperintahkan atau direkomendasikan oleh Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, yang sebelumnya pada tahun 2018 kemarin Mbak Rara juga dinaungi oleh Bapak Erick Thohir untuk menghandle cuaca saat pembukaan Asian Games 2018. Kemudian ada juga beberapa orang yang bukan setuju ya, kayak bangga banget dengan aksi Mbak Rara yang bisa mengendalikan hujan di sirkuit Mandalika. Karena aku lihat di TikTok tuh banyak netizen yang suka juga, yang kayak go internasional, kearifan lokal banget. Hakim juga pernah baca itu di tribunnews.com. Itu ada sebuah artikel di mana itu wawancara dengan ahli sejarah di salah satu kampus terbesar di Indonesia yang mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Mbak Rara ini merupakan salah satu kearifan lokal atau budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Dan selain itu, ternyata ada juga yang kontra terhadap aksi dari Mbak Rara ini. Salah satunya adalah pendapat dari Buya Yahya yang terkait dengan aksi pawang hujan Mbak Rara di MotoGP Mandalika. Terus bagaimana ya kira-kira
kira-kira menurut pandangan Islam terkait dengan adanya pawang hujan seperti yang kemarin itu? Sebelumnya, sebelum ada pagelaran MotoGP, ternyata Buya Yahya itu sudah menyinggung 5 tahun yang lalu menjelaskan hukum mengundang pawang hujan melalui kanal YouTube-nya Al-Bahjah TV. Nah, Buya Yahya mengatakan kalau mengundang atau menghadirkan pawang hujan dalam suatu acara itu hukumnya haram menurut syariat agama Islam, dan ini tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin ya teman-teman ya. Buya Yahya juga mengatakan tidak perlu menggunakan jasa pawang hujan karena hujan adalah rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tersimpan manfaat faedah dari turunnya air hujan ke muka bumi, maka wajib untuk kita syukuri sebagai orang Islam. Saat hujan justru dianjurkan agar melakukan ibadah seperti berdoa ataupun berzikir, bukan mengundang pawang hujan atau untuk memberhentikan atau mengusir hujan tersebut. Mengundang atau menghadirkan pawang hujan adalah haram hukumnya menurut agama Islam, dan ini berdasarkan penjelasan dari Buya Yahya. Tapi berbeda dengan meminta bantuan doa untuk tidak hujan kepada ulama atau orang soleh yang diberi kelebihan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini diperbolehkan tapi bukan menggunakan dukun atau pawang hujan, karena orang yang soleh akan membantu berdoa dan meminta kita semua melakukan hal baik seperti bersedekah. Itu dari perspektif agama Islam dari seorang Buya Yahya ya Tribuners. Terus kemudian ada juga pendapat dari Menteri Sandiaga Uno. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno itu menghadiri rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI pada 16 Maret kemarin. Dalam rapat itu sempat disinggung juga nih teman-teman, kalau pagelaran MotoGP Mandalika itu berlangsung di akhir pekan ini. Dipenuhi dengan canda tawa, Komisi 10 DPR RI dan Sandiaga Uno itu berbicara pagelaran MotoGP yang didukung oleh pawang hujan untuk memodifikasi cuaca yang tidak lain adalah Mbak Rara, ya kan? Mulanya Bapak Sandi ini itu berharap agar cuaca saat pagelaran MotoGP Mandalika itu nantinya cerah gitu. Selanjutnya Sandiaga menyinggung keberadaan pawang hujan saat World Superbike di sirkuit Mandalika juga di tahun lalu, dan Pak Sandi mengatakan di ruang rapat kerja Komisi 10 DPR di Senayan, Jakarta tentang hujan waktu event WSBK tahun kemarin itu ada pawangnya. Tapi akhirnya pawangnya menuntut pihak panitia karena pawangnya ya tetap hujan gitu. Itu untuk di tahun kemarin. Terus Bapak Sandi juga menyatakan dalam menyukseskan MotoGP kemarin itu sudah disiapkan modifikasi cuaca dan sejumlah lembaga mulai dari BRIN hingga BMKG itu turut dilibatkan untuk memodifikasi cuaca saat pagelaran MotoGP Mandalika. Jadi kayak Pak Sandi tuh bergurau gitu, bercanda di tahun lalu pakai pawang hujan aja masih tetap hujan gitu. Jadi ini dari pendapat Pak Sandi, kayak candaan-candaannya aja. Terus ada lagi dari sesama berprofesi sebagai pawang hujan nih di Lombok bagian tengah. Itu seorang warga Lombok mengeluhkan aksi Mbak Rara dalam mengendalikan hujan di Mandalika di akun @febiabzll yang menuliskan sejak dimulainya MotoGP di sirkuit Mandalika, kawasan Lombok Utara itu selalu diguyur hujan padahal kondisinya cuacanya panas gitu. Nah, sampai-sampai acara sebuah resepsi pernikahan pun memutuskan untuk memakai jasa pawang hujan juga. Namun berdasarkan cerita yang diposting kembali oleh akun Mbak Rara, pawang hujan tersebut justru mengaku kalah oleh pawang hujan di Mandalika yang tidak lain dikendalikan oleh Mbak Rara ini, Tribuners. Usut punya usut, ternyata pawang hujan di Mandalika lah biang keroknya alias Mbak Lala yang sudah memindahkan hujan dari Mandalika ke Lombok Utara atau Lombok Tengah. Lombok Utara ya, Lombok Utara tadi. Tapi pengakuan dari pawangnya itu kalah karena pawang yang ada di Mandalika alias Mbak Rara ini lebih kuat. Jadi banyak pro dan kontra. Bahkan aku juga sempat lihat di TikTok katanya adanya pawang hujan di Mandalika itu adalah salah satu bentuk dari marketing gitu loh. Jadi marketingnya Indonesia untuk kancah internasional biar Indonesia itu disorot sama dunia internasional. Entah benar atau tidak, kita nggak ngerti, dan ini berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Apakah kamu mau percaya dengan pawang hujan atau tidak, itu terserah kamu. Dan di sini Hakim cuman menyampaikan informasi saja yang dilansir dari berbagai sumber, bahkan dari pendapat para ustadz, pendapat para petinggi negara, bahkan pendapat ahli sejarah hingga
para netizen-netizen tentang aksinya Mbak Rara kemarin. Dan semoga bermanfaat, membuka pikiran kita bersama. Thank you for the time. Hakim mau ucapin dulu karena di sini tribunnews.com ulang tahun yang ke-12. Hakim mau ucapin selamat ulang tahun untuk tribunnews.com dan terima kasih untuk Tribuners yang sudah setia dengan kita, terutama di podcast Tribun News Podcast ini ya kan. Thank you sudah mendengarkan dan membaca atau mengkonsumsi informasi yang kami berikan. Semoga tribunnews.com makin jaya. Sampai jumpa di lain kesempatan.